Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, saya akan mengomentari selama ini Firly Bahuri tidak menetapkan Anies Baswedan jadi tersangka, takut dituduh mengkriminalisasinya. Sejak tahun 2021 sudah ada yang melaporkan Anies Baswedan ke KPK, tetapi perkara Anies Baswedan hanya digoreng-goreng KPK dengan alasan alat buktinya belum cukup, dan sampai sekarang Anies Baswedan belum ditetapkan sebagai tersangka. Firly Bahuri selaku Ketua KPK menggoreng-goreng perkara Anies Baswedan, tidak mau menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Para pendukung Anies Baswedan menuding dari partai politik pendukung garis keras PA212 Bambang Wijoyanto menuding KPK mengkriminalisasi Anies Baswedan sepertinya orang yang tidak bersalah dihukum, dengan tujuan untuk menjegal Anies Baswedan untuk Presiden RI. Firly Bahuri takut dituduh mengkriminalisasi Anies Baswedan, sehingga KPK tidak menjadikan Anies Baswedan jadi tersangka, hanya digoreng-goreng saja perkara Anies Baswedan dengan alasan alat buktinya belum cukup. Setelah belakangan hari ini ditemukan bukti transfer uang dari Anies Baswedan kepada Firly Bahuri selaku Ketua KPK agar perkara Formula E tidak ditetapkan sebagai tersangka. Firly Bahuri sebenarnya bukan takut karena dituding mengkriminalisasi Anies Baswedan, hanya alasan yang dibuat-buat saja. Rupanya karena Firly Bahuri sudah terima transfer uang dari Anies Baswedan agar perkara Formula E tidak dijadikan tersangka. Setelah Presiden Joko Widodo mengetahui atas transfer uang dari Anies Baswedan kepada Firly Bahuri, segera mencopot jabatan Ketua KPK dari Firly Bahuri sekaligus menunjuk Mahfud MD sebagai penggantinya, sementara sampai habis batas jabatan Ketua KPK 4 tahun sekali. Harapan saya, Firly Bahuri dan Anies Baswedan dijadikan tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku, dilandasi dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana ada disebut asasnya setiap warga negara sama di hadapan hukum, yang disebut equality before the law. Jadi walaupun Anies Baswedan sebagai mantan gubernur dan Firly Bahuri sebagai mantan ketua KPK harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, dan sama haknya untuk dijatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sejak tahun 2021 sudah ada yang melaporkan Anies Baswedan ke KPK, tetapi perkara Anies Baswedan hanya digoreng-goreng KPK dengan alasan alat buktinya belum cukup, dan sampai sekarang Anies Baswedan belum ditetapkan tersangka. Firly Bahuri selaku Ketua KPK menggoreng-goreng perkara Anies Baswedan, tidak mau menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena para pendukung Anies Baswedan menuding dari partai politik pendukung garis keras PA212 Bambang Wijoyanto menuding KPK mengkriminalisasi Anies Baswedan sepertinya orang yang tidak bersalah dihukum, dengan tujuan untuk menjegal Anies Baswedan untuk mengikuti pemilihan Presiden RI. Firly Bahuri takut dituduh mengkriminalisasi Anies Baswedan, sehingga KPK tidak menjadikan Anies Baswedan jadi tersangka, hanya digoreng-goreng saja perkara Anies Baswedan dengan alasan alat buktinya belum cukup. Setelah belakangan hari ini ditemukan bukti transfer uang dari
Anies Baswedan kepada Firly Bahuri selaku Ketua KPK agar perkara Formula E tidak ditetapkan sebagai tersangka. Firly Bahuri sebenarnya bukan takut karena dituding mengkriminalisasi Anies Baswedan, hanya alasan yang dibuat-buat saja. Rupanya karena Firly Bahuri sudah terima transfer uang dari Anies Baswedan agar perkara Formula E tidak dijadikan tersangka. Setelah Presiden Joko Widodo mengetahui atas transfer uang dari Anies Baswedan kepada Firly Bahuri, segera mencopot jabatan Ketua KPK dari Firly Bahuri sekaligus menunjuk Mahfud MD sebagai penggantinya sementara sampai habis membatas jabatan Ketua KPK 4 tahun sekali. Harapan saya Firly Bahuri dan Anies Baswedan dijadikan tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.